Di pertemuan kali ini kita belajar tentang analisis vektor ya. Jadi analisis vektor ini nanti bisa kita gunakan buat mengerjakan bermacam soal fisika yang lain. Dari sini diketahui ada vektor R ya di sebelah kiri ya. Yang ini diketahui ada vektor R. Vektor R ini nanti bisa kita pecahkan atau diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Caranya bagaimana? Coba kita bentuk ini sehingga menjadi suatu segitiga ya. Kita tarik garis ke bawah ini nanti ya. Kemudian yang mendatar ini disebut sebagai Rx. Sedangkan kalau ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka yang ke atas ini itu disebut sebagai Ry. Seperti itu. Nah, kemudian jika ini kita gambarkan ke dalam bentuk segitiga murni, maka gambarnya akan bisa berubah menjadi seperti ini ya. Di mana yang ini adalah Rx, kemudian yang di sini adalah Ry, ya, tegaknya, dan yang ini adalah alfa. Begitu. Yang miringnya adalah R. Kemudian, kalau kita menggunakan sifat dari cosinus, ya, cos alfa, misal cos itu kan cos sami. Berarti sampingnya alfa itu adalah yang, nih ya, sampingnya alfa adalah yang Rx, kemudian miringnya itu adalah R. Jadi kalau ini kita pindah ruaskan, maka Rx itu akan sama dengan R dikalikan dengan cos alfa. Ya, kita bisa tuliskan di sebelah sini bahwa Rx itu sama dengan R kalikan dengan cos alfa. Kemudian kita bisa menggunakan sifat sinus alfa. Sin itu sama dengan sin demi, berarti depannya adalah Ry ya, depannya alfa. Ry dibagi dengan R. Kalau kita pindah ruaskan, maka akan didapatkan Ry itu sama dengan R dikalikan dengan sin alfa. Jadi Ry ini akan sama dengan R dikalikan dengan sin alfa. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita pengen mencari proyeksi terhadap sumbu X itu sama dengan R cos alfa, sedangkan proyeksi terhadap sumbu Y itu adalah R sin alfa. Untuk mengingat-ingat kita bisa pakai bantuan ini ya. Jadi cos itu akan selalu kita gunakan untuk memproyeksikan yang lebih dekat dengan alfa. Ya. Kalau kita lihat di sebelah sini ya, maka sumbu X ini lebih dekat dengan alfa bila kita bandingkan dengan sumbu Y. Ya, karena sumbu Y untuk ke alfa itu masih melalui garis R dulu. Sedangkan kalau Rx mau ke alfa langsung ketemu dengan alfa. Makanya kita bisa bilang bahwa X itu lebih dekat ke alfa. Makanya X menggunakan cos sedangkan Y menggunakan sin. Contoh yang lain, misalkan ada gambar seperti ini ya. Ini Mister gambarkan lagi. Ini sumbu Y. Kemudian yang mendatar ini adalah sumbu X. Grafiknya seperti ini. Kemudian sudutnya di sini ada beta. Ya. Maka kalau kita proyeksikan yang terhadap sumbu Y, karena sumbu Y-nya kali ini lebih dekat dengan sudut, maka Y akan menggunakan cos. Misalkan ini nama vektornya adalah vektor F ya. Nah, ini vektor F, maka ini akan menjadi F dikalikan dengan cos beta. Sedangkan yang di X maka akan menggunakan sin karena lebih jauh dengan beta. Jadi F dikalikan dengan sin beta. Fungsinya untuk apa? Untuk mengerjakan soal di mana kita disuruh mencari resultan gaya atau besar resultan. Ya. Jadi misalkan di soal nomor 12 ini kita disuruh mencari besar resultan ya. Kalau besar resultan, kita gunakan yang ini ya, yang bawah ini untuk besar resultan. Sedangkan yang di atas ini kita gunakan untuk mencari resultan yang berupa vektor, ya. Nah, coba kita proyeksikan semua gaya-gaya yang ada di contoh soal nomor 12 ya. F3 masih miring, jadi yang miring kita proyeksikan terhadap dua sumbu. Ini ke atas ada yang namanya F3Y ya. Ini yang ke sini diproyeksikan terhadap sumbu X, maka dinamakan sebagai F3X. Mister gambarkan menggunakan warna yang lain, hijau aja ya, hijaunya belum dipakai.
Ini ke sini diproyeksikan seperti ini disebut sebagai F2X, sedangkan yang ke bawah itu namanya adalah F2Y. Kemudian kita hitung satu-satu, kita tentukan nilainya ya. Karena F3Y itu jauh dengan sudut ya, karena sudutnya ada di sebelah sini. Ini jauh ya, berarti menggunakan yang sin. Jadi 10 dikalikan dengan sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3, jadi hasilnya akan sama dengan 5 akar 3 Newton. Kemudian nilai dari F3X-nya, karena F3X itu dekat dengan 60 derajat, berarti menggunakan cos. Jadi 10 dikalikan dengan cos 60. Ya. Cos 60 itu berapa? Nilainya setengah, jadi 10 dikalikan dengan setengah, hasilnya sama dengan 5 Newton. Itu adalah nilai dari F3X. Ya. Lanjutnya kita mencari F2X ya. F2X ini juga dekat dengan sudut, berarti kita akan menggunakan cos. Jadi sama dengan F2 dikalikan dengan cos 30 derajat ya. Kemudian F2-nya kita masukkan, nilainya adalah 8 akar 3 dikalikan dengan cos 30 ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian kita coret antara 2 ini dengan 8, jadinya ketemu, kok 8 sih? 4 ya. Ini 8 dibagi 2 sama dengan 4, jadi hasilnya akan sama dengan 4 dikalikan akar 3 kali akar 3 adalah 3 ya, jadi sama dengan 12 Newton. Kemudian untuk F2Y-nya, F2Y karena letaknya jauh dengan 30 derajat, berarti kita menggunakan sin. Jadi sama dengan F2 dikalikan dengan sin 30 derajat. Berapa nilai F2-nya? 8 akar 3 ya. Dikalikan dengan sin 30-nya adalah setengah. Kita coret 2 dengan 8. Coret-coret ketemu 4 ya. Jadi itu sama dengan 4 akar 3 Newton. Oke. Setelah ketemu itu, baru kita gunakan sigma Fx sama sigma Fy. Kita cari satu-satu. Pertama, kita cari sigma Fx. Apa itu sigma Fx? Sigma Fx adalah semua gaya yang kita resultanan ya. Kita resultan semua gaya yang ada di sumbu X. Yang arahnya ke kanan bernilai positif. Jadi 14 Newton ya bernilai positif. Karena 14 Newton itu terletak pada X. Kemudian ada 2 gaya lagi yang terletak pada X ya. Yaitu F3X. Yang nilainya adalah 5 Newton karena arahnya ke kiri, tandanya negatif 5 gitu. Kemudian F2X. F2X arahnya juga ke kiri, berarti nilainya negatif 12. Kita totalkan nilainya sama dengan 14 dikurangi dengan 17 ya, berarti negatif 3 Newton. Kemudian kita cari nilai dari sigma Fy. Sigma Fy ada 2 gaya saja ya, yaitu F3Y yang arahnya ke atas dan F2Y yang arahnya ke bawah. F3Y yang ke atas simbolnya nanti positif, nilainya adalah 5 akar 3, kemudian yang ke bawah itu negatif, F2Y nilainya adalah 4 akar 3. Jadi sama dengan akar 3 Newton. Setelah itu, kita tinggal mencari besar resultannya menggunakan R sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Sigma Fx terdiri dari negatif 3, ini kita kuadratkan ya, ditambah dengan dalam kurung akar 3, ini juga kita kuadratkan. Akan sama dengan akar, negatif 3 dikuadratkan itu 9, ditambah dengan akar 3 kuadrat adalah 3. Jadi akan sama dengan akar 12 atau sama dengan 2 akar 3 Newton. Ini untuk mencari resultan. Kemudian kita juga bisa menentukan arah yang dihasilkan dari resultan vektor itu ya terhadap sumbu X, karena arah itu acuannya menggunakan sumbu X. Ini ya, menentukan arah. Untuk menentukan arah yang paling umum dijumpai menggunakan sifat tangen ya, tangen alfa biasanya. Tangen alfa bisa kita gunakan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Kita masukkan berapakah sigma Fy-nya? Sigma Fy-nya adalah akar 3. Sedangkan sigma Fx-nya adalah negatif 3.
Ya, jadi nilai tan alfanya sama dengan itu. Berarti berapa nilai alfanya atau nilai arahnya? Tinggal kita balik ya, jadi tangan pangkat negatif 1 dalam kurung akar 3 per negatif 3. Atau juga biasa ditulis dengan alfa sama dengan arkes tangan dalam kurung akar 3 per negatif 3. Kita bisa berhenti sampai di sini ya. Nah, ini adalah menentukan arahnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu bagaimana cara menentukan resultan ya. Ini untuk analisis vektor yang terdiri dari beberapa vektor ya. Jumlahnya ada 3. Kalau misalkan cuma ada 2 vektor, kita bisa menggunakan rumus yang lama ya. Rumusnya apa itu? Dulu pernah Mister ajarkan waktu di awal-awal. Kalau jumlah vektornya itu 2, kita bisa menggunakan ini. Mister scroll ke bawah ya. Kalau hanya ada 2 vektor nih, 2 vektor ya. Kita bisa pakai apa? F resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2F1 kalikan dengan F2 cos theta atau alfa ya, sudutnya sama aja. Contohnya seperti ini ya, misalkan ada 2 vektor yang ke sana sama ke sana, nilainya masing-masing ini 10 Newton, ini juga 10 Newton ya, anggap aja panjangnya sama, tadi nggak pas gambarnya. Sudut yang dibentuk sama dengan 120 derajat, berarti resultannya berapa? Nah ini kita bisa gunakan F sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat, ya karena gayanya masing-masing itu 10, ditambah dengan 2 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 10 kalikan dengan cos 120 derajat. Ya, ini bisa kita gunakan kalau jumlahnya 2. Tapi yang bisa kita cari hanya besarnya aja ya, kita tidak bisa menentukan arahnya. Atau nanti di endingnya lah kita bisa cari. Tapi kalau kita gunakan rumus ini, langsung ketemu besarnya aja. Jadi akar 10 kuadrat itu adalah 100, ya, ditambah dengan 100, ditambah dengan itu 2 kali 10 kali 10 ya, 200 dan cos 120 itu adalah negatif setengah. Kemudian kita coret ini dengan ini didapatkan negatif 100 ya. Negatif 100-nya dengan 100-nya kita hilangkan jadi tinggal akar 100 ya. Berapakah akar 100? Sama dengan 10 Newton. Itu ya. Ini kalau misalkan yang diketahui adalah 2 vektor dan sudut di antaranya juga sudah ada. Oke ya. Oke, cukup untuk pertemuan yang kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan via WhatsApp ya atau menggunakan komentar. Oke, thank you.